Makasih, gitu, makasih. Mau makan apa, beda Pak? lah gitu. Mau makan apa sih? Ini benar-benar bisa kasih aku sama dengan kayak kuliah di luar negeri, tapi di Indonesia. Makanya kita selalu punya misi tuh kita share, inspire, and empower gitu kan. Kita nggak cuma berbagi mainan sama mereka, kita nggak cuma datang ke sana inspire mereka, tapi kita mau empower mereka kan. Yes. Kita datang ke sana memang kita share the knowledge, ya kan, kita share skill gitu, tapi kita juga mau inspire mereka to be a better person lah. Terus kita juga mau empower mereka biar apapun profesinya kalian nanti in the future, kalian tuh bisa diberdayakan dan memberdayakan orang lain. Wow, hari ini gue ketemu ada cewek cantik, tetapi nggak sekedar cantik tapi smart. Makanya hari ini saya undang untuk hadir di Binus Podcast. Apa kabar Hana? Halo, kabar baik. Hana Hetty Manuela. Oke, bener. Bener kan? bener. Tapi kalau Manuela tuh kayak agak-agak nama-nama Indonesia Timur Indonesia gitu ya. tuh iya. Bener tapi, nggak sih? Iya. Apa lu ada keturunan dari sana? Nggak ada sih. Keluarga? Nggak ada? Bener-bener asli. Lucu begitu. nama lu, serius. Bagus banget. Makasih, gitu, makasih. menurut, Mau makan apa, beda Pak? lah gitu. Mau makan apa sih? Gitu ya. Biar produsernya aja yang beliin. Oke, thank you for coming ya. Iya, thank you for having me. Apa namanya? Gue sedikit baca profil Hana gitu ya. Ini berbeda banget loh. Sama aslinya. Kalau fisik gue nggak ngomong lagi lah ya. Gue udah lihat lu, apa namanya? Pokoknya siapa sih yang nggak ngeliat lu gitu. Waduh. Ya. Tapi yang paling penting buat gue adalah ini lu beda banget sih sama anak muda lainnya gitu. Kalau anak muda yang lainnya lulus lu bikin usaha atau nggak lu kerja di multinational company and so on, karena itu adalah ini lu gitu loh. Apa namanya, biasa anak muda tuh punya passion itu ke sana gitu. Pokoknya harus international minded gitu. Tapi ini menarik sebenarnya, international minded juga. Cuman kok jauh ya dari situ ya. Banting setir ya, Bo. Bener ya? banget. Itu yang mungkin gue penasaran, pengen ngobrol dengan Hana itu sendiri. Cerita dong sebenarnya lu siapa sih, Han? Waduh, siapa ya gue ya? Gue siapa ya? Jadi, ya saya seorang Hana Hetty Manuela. Oke. Kalau misalnya ditanya Hana itu siapa ya? Hana itu anak dari Belitung ya, anak pulau gitu. Anak kan. pulau ya. Anak pulau, anak rantau. Laskar Pelangi dong ya. Yo, hamil. Jadi anak rantau yang memang kuliah itu udah tahu nih aku mau cari university yang punya international experience. Karena dulu pengennya ke luar negeri. Nah itu dia, anak dalam tanda kutip tidak di Jakarta, anak daerah, tapi punya apa mimpi besar gitu ya. Pada saat lu SMA juga di sana kan? Emang besar lu di sana kan? I grew up di Belitung. Oh oke. Memang dari Bangka terus pindah ke Belitung, tapi memang SMA di negeri juga gitu loh. Kenapa yang akhirnya lu melatar belakangnya tadi pengen yang ada internasionalnya? Memang lu apa waktu di SMA itu sendiri atau waktu di Bangka itu sendiri? SMA Belitung. Karena dari SMA aku udah ikutan beberapa activity yang ada hubungannya sama international exposure. Jadi dulu aku ikut ajang apa ya, kayak Abang Dode tapi versi Belitung ya, Bujang Dayang. Terus kita dikasih pelatihan untuk jadi tour guide, mempromosikan pariwisata ke para turis kayak gitu. Terus aku pikir kayak ini bakal jadi modal aku kalau aku punya international experience. In this case nggak hanya bahasa Inggris ya, tapi kayak kita punya knowledge, kita punya cara pikir gitu ya, mesti di upgrade gitu. Dan kalau mau sekolah di Indonesia kayaknya agak sedikit nih yang punya opsi international apa ya, curriculum, international experience. Jadi aku pengen banget ke luar negeri, tapi pas itu aku punya IELTS nggak sampai. Terus secara financial kan mahal banget ya. Pas tahun 2000 2011 2012. Jadi kayaknya yaudah deh coba cari yang di Indonesia. Dapatlah Binus International. Binus International. Saya bayar full ya. Ini saya Oke. Lu dapat itu. Kamu dapat itu pengalaman internasional itu. Yes, pas dapat Universitas Binus International langsung dong cek apa sih yang mereka tawarkan gitu ya. Jadi ngeliat dari kurikulumnya, ada yang student exchange, ada
double degree. Ya itu jadi jadi justification aku ngomong ke papa mama, ya udah kalau aku nggak bisa sekolah ke luar negeri, it's okay. Tapi kasih aku sekolah di sini. I know the tuition fee is really expensive lah ya, untuk satu SKS tuh berapa gitu. Cuman aku bilang ini benar-benar bisa kasih aku sama dengan kayak kuliah di luar negeri, tapi di Indonesia gitu. Oke. Ya udah, itu aku meyakinkan ke orang tua, nggak apa-apa nggak ke luar negeri, tapi kasih aku pendidikan yang levelnya internasional di Jakarta. Oke. Gitu. Nah, kenapa saya datangkan Hana? Ada 3 alasan sebenarnya. Karena Hana ini bukan orang sembarangan nih. Waduh. Ada 3 hal, dia experience internasionalnya gila banget. Yang kedua, anak muda tapi punya yayasan. Nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga, ya anak muda ini nggak banyak anak muda kayak Hana itu sendiri. Nah, Han, itu yang mungkin kita akan kulik habis di podcast kali ini gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanan setelah lulus nih ya gitu ya, kebanyakan nggak di perusahaan-perusahaan multinational company loh. Gue lihat, kok bisa ya di ya contohnya di ASEAN segala macam. Lu cerita dong, ini apa sih sebenarnya? Lu punya semangat apa sampai akhirnya lu harus ke sana atau berkecimpung dalam dunia yang sebenarnya nggak banyak lo anak muda kayak gitu. Bener-bener. Mungkin itu berawal dari aku pas kuliah. Aku udah mulai nyolong start nih, internship di berbagai sektor. Aku udah mau mapping nih, aku kira-kira mau kemana ya. Kalau orang quarter life crisisnya itu di umur 25-an, mid 20s, aku kayaknya di umur 18-19 tuh udah kayak aduh ini crisis deh kayaknya, aku mau ngapain gitu ya. Terus aku kayak udah intern, aku coba kayak keep myself productive untuk aku melihat apa yang aku suka, apa yang aku memang punya skill di situ, dan aku melihat nih ke depannya trennya apa gitu kan ya. Jadi aku sendiri kayak mikir, aku map out, dan pas aku kuliah aku menemukan kayaknya aku nih cenderung cocoknya dengan sesuatu yang ada impact driven. Nah, itu keywordnya mungkin ya, kayak ada something yang impact driven. Tapi aku juga ada interestnya di international exposure, international experience. Karena dulu aku cita-citanya pengen jadi diplomat, tapi nggak jadi. Makanya saya sekolah komunikasi, tapi nggak jadi. Terus berjalannya waktu, aku emang jalannya Tuhan ya. Aku internship di ASEAN Foundation. Di situ aku berasa kayak wah ini bidang yang aku kayak pengen, tapi aku nggak tahu termnya ada, ternyata International Development Cooperation. Apa tuh? Bingung kan? Jadi aku juga kayak apaan sih ini? Pas aku ini kita mundur balik ya ke timeline aku kuliah. Jadi pas aku lagi mau persiapan student exchange ke Amerika, aku kan lagi pelajarin tuh ya, aduh mata kuliahnya apa nih? Pokoknya aku mau ngambil mata kuliah yang memang aku nggak bisa dapat di BINUS. Pokoknya aku cari. Nah, pas aku intern di ASEAN Foundation, supervisor aku bilang, coba deh Han, ambil development studies. Kalau kamu memang mau mencari passion, mau mencari pekerjaan yang relate ke social, impact driven gitu. Ya udah dong, aku sign up ke kelas development studies. Dan aku tuh suka banget, dan kita tuh mempelajari isu-isu tentang poverty, tentang gender, tentang isu-isu social, climate change. Kayak ini menarik nih. Jadi, apa yang buat lu menarik apa? Masalahnya ada di sekitar kita, tapi kayak kita tuh apa lu melihat fenomena masyarakat yang ada kok don't care gitu, atau enggak kok pada diem aja, kok kayak gini gitu. Apa lu melihat fenomena yang ada dan akhirnya lu trigger untuk ada momentum, pas kebetulan gue juga dan akhirnya ada kesempatan. That's my passion. Dan aku lihat yang kerja di sektor development ini ya, sektor pembangunan, itu nggak banyak anak-anak muda. Jadi aku pikir kayak padahal kita anak-anak muda nih, salah satu change maker gitu loh. Kebanyakan mereka pergi ke startup. Aku nggak salahin mereka pergi ke startup gitu, pergi ke MNC, consulting firm. It's okay. Tapi coba kita lihat di sekitar kita banyak banget type of job. Dan ini sesuai sama passion aku sih, sesuai kayak mau doing something yang ya ada socialnya, ada impact drivennya. Ya udah, aku kerja di bidang development sektor ini, dan berawal dari aku student exchange. Aku belajar. Jadi nyambung nih ceritanya. Nyambung. All this nyambung dari aku mau international experience-nya dapet, terus aku student exchange karena BINUS ada BI, ada program itu kan. 7 bulan aku di Spokane, Washington. Aku ngambil kelas itu dan aku kayak harus semacam volunteer gitu ya di salah satu local NGO. Di situ aku belajar tentang volunteerism. Aku belajar bagaimana kita memanage yayasan.
Jadi all these opportunities I got it from this university life. Tapi kalau lihat latar belakang kan lo ambil komunikasi kan, pasti kan kaitannya kaitannya iya. dengan media, dengan PRing, lalu juga dengan publicity dan lain sebagainya gitu loh. Ya lu bilang tadi paling ujung-ujungnya pasti kerja di PR consultant atau kalau di enggak kerja markom jadi atau the markom. branding gitu ya. Kalau enggak, Tapi lu melenceng dari situ, bukan melenceng ya? iya. Apa sih yang ya akhirnya pada saat lu belajar ada yang men-trigger lu yang akhirnya wah ini ini akhirnya komunikasi itu menjadi backbone lu untuk bisa masuk ke yang lu sekarang lakuin gitu. Oke, karena kan kita pas di kuliah belajar communication itu untuk mengkomunikasikan sesuatu, entah itu bentuk ya produk, jasa, you name it. Dan di development studies ini, aku belajar kita harus mengkomunikasikan proyek-proyek yang memang sifatnya itu mendukung percepatan ekonomi, proyek-proyek yang memang dia mendukung kesehatan, reproduksi perempuan, atau project-project yang memang ada sifatnya social contribution. Tapi communicationnya masih lemah karena mereka kayak bingung kali ya mengkomunikasikan itu. That's why my full time job di ASEAN Foundation itu sebagai communication officer. Aku responsible-nya mengkomunikasikan project-project ini. Karena kan kita bukan menjual barang ya. Betul. Kita nggak menjual barang dan nggak menjual jasa, tapi kita promosikan, mengkomunikasikan ini loh impact yang kita kasih melalui pendanaan dari donor A, donor B gitu. Donor ini nih bisa datang dari international foundation, bisa datang dari developed country, kayak misalnya Amerika, Eropa, Australia, ataupun bisa datang dari filantropis gitu. Mereka kan yang mendanai program-program sosial ini. Nah, kita yang di project team, aku sebagai communication officer, kita lah yang mengkomunikasikan project-project ini gitu. Sebenarnya masih ada kok ini benang merahnya. Sampai, iya pastilah itu kok baru nyambung tadi. Kita bikin communication yang bagus untuk program-program yang tadi dilakukan oleh ASEAN itu sendiri. Sampai sekarang masih bergabung atau sempat berapa lama waktu itu? Kemarin di ASEAN Foundation 2 tahun. Setelah itu aku pindah ke GIZ. Itu sebuah international organization dari Jerman, dan aku involved di ASEAN German Energy Program. Jadi dari communication jauh banget pergi sampai ke energy program kan. Terus aku day-to-day responsibility-nya berhubungan dengan capacity development. Jadi communication itu tuh jauh banget sampai aku ada sampai sekarang. Tapi benang merahnya di community development kan? Yes, itu benang merah community development, dan menurut aku that value itu sama dengan BINUS. Kan kalian juga selalu mempromosikan kayak adanya community development. Yes, of course. Yes. Ya kan kita disuruh bikin proyek-proyek kelas CB ya, character building kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya aku pun udah diperkenalkan dari awal ketika aku di kuliah, tapi benar-benar dimatangkan ketika aku pulang dari US. Aku yaudah kita bikin komunitas, bikin yayasan. Iya, impactful kan yang paling penting kan. Dan harusnya selaras dengan dulu pernah belajar di BINUS International, semangat itu ada, nggak hanya sekedar lu belajar tentang communication, just skill communication aja, tapi di situ lu bisa belajar ternyata banyak hal yang harus dilakuin gitu kan, sampai akhirnya lu menemukan satu passion lu, masuk ke ASEAN Foundation dan sampai sekarang. Masuk ke ASEAN Foundation, pindah ke GIZ, tapi masih di satu sektor yang development itu ya. Berarti lu nyaman banget ya di sini, di rel ini ya gitu, di community development ini. Aku merasa ini anyway ada satu kan kayak filosofi namanya ikigai. Ya kan, ikigai ini kan kayak filosofi di mana kamu apa yang kamu interest, apa yang kamu punya skillnya, apa yang kamu bisa dibayar gitu ya. All these aspek aku dapetin di development sector di pekerjaan aku sekarang. Aku suka pekerjaan ini. Aku pun punya skill, toolset, and mindset di bidang ini. Aku tahu apa yang aku lakukan itu meninggalkan legacy. Jadi that's why kayak aku dari awal nggak mau ke MNC, nggak mau ke bank, nggak mau kemana. Aku benar-benar kayak I decided to stay in this development gitu. Serius. Benar. Jadi aku dari awal emang udah nyolong start untuk aku magang di bank lah, magang di media gitu. Jadi aku ngerasain dulu gila ya kayak gini ya dinamika kerjanya. Pas udah masuk ke development sektor gitu ya, oh ternyata ASEAN tuh kayak gini. Oh ternyata hubungan bilateral Indonesia Jerman tuh kayak gini ya. Jadi banyak hal yang aku juga baru belajarin ketika aku di dunia kerja. Tapi aku udah dipersiapkan untuk
menghadapi international exposure dari kuliah gitu. Oh, oke. Di pandemi ini ada yang dilakuin selama Banyak kemarin? sih, Banyak. banyak banget. Pas pandemi ini kan kita memang full time work from home. Tapi aku berusaha kayak ngelihat, oke, ini lagi pandemic, tapi jangan let yourself kayak ya udah jadinya ada reason, ada excuse untuk kayak slow down gitu. Aku tetap kayak melakukan beberapa aktivitas untuk diberi untuk memberi. Kerjaan utama aku tetap jalan, business as usual, dan aku jadi punya banyak waktu untuk explore ke diri aku sendiri. Apalagi sih yang aku suka gitu. Iya, tadi menarik sih yang dari US, abis itu bangun yayasan. Dari US itu dari mana? Tadi sempat. Aku join exchange program ke namanya Whitworth University di Spokane, Washington. Di situ aku belajar 7 bulan. Pulang kan aku masih ada tesis kan, masih kerja biasa, masih kuliah gitu. Terus habis itu karena aku dapat idea of pengalaman volunteering, terus aku juga belajar development studies, aku pun pas balik ke Indonesia, iya itu banyak banget loh program-program yang bagus banget buat anak-anak muda, tapi kayak kurang at that time ya 2015-2016 tuh komunitas volunteer tuh masih belum banyak. Terus kita pun as a Venusian kan kita di require untuk punya 30 jam social hour. Wah itu kebanyakan anak-anak pintar kayak, aduh gue mau ngapain, gue punya 30 jam tuh kemana. Sedangkan pas aku kemarin itu satu semester aku harus ngabisin 15 jam untuk volunteering. Bandingin sama kita 30 jam itu 4 tahun kuliah gitu kan. Terus sama ini kita kemana aja kan? Kemana aja ya, justru kayaknya sekarang ngeliatnya kok jadi berat banget, tapi di sana ini kok spirit malah volunteerismnya nggak ada di sini. Makanya itu yang aku bawa sih. Yang akhirnya diberi untuk memberi itu lahir. Iya, itulah lahir karena aku mau punya volunteerism spirit ini nggak cuma di aku, tapi aku bisa ajak teman-teman kuliah, aku bisa ajak orang lain. Yuk kita bikin kayak random act of kindness. Jadi kita bikin nasi kotak, kita bagi-bagi di jalan, kayak simple things, tapi itu benar-benar memotivasi kita untuk punya rasa volunteerism. Kenapa akhirnya atau ada tadi ya, ada semangat untuk ya udahlah kita do something yang akhirnya diberi untuk memberi. Makanya hari ini pengen tahu lebih detail nih, kenapa nih, atau apa sih diberi untuk memberi ini, atau singkatnya apa? DUM. Jadi DUM ini memang secara nama itu aku kasih nama karena pengalaman pribadi juga. Kalau kita lihat lagi dalam hidup kita tuh kita kan banyak sekali dikasih kesempatan, dikasih berkat gitu ya. Dan inilah saatnya untuk kita belajar memberi gitu loh. Jadi kita sebenarnya diberi untuk memberi itu sebagai penengahnya ya. Kita nge-bridge orang yang mau memberi dan yang mau diberi juga gitu loh. Diberi untuk memberi tuh awalnya dari personal experience. Aku pergi ke satu tempat, temanku ada yang nitipin, boleh nggak titipin buat anak-anak di sana atau apa? Boleh dong bukain ininya. Ada websitenya kan ya? Diberi untuk memberi.org, bener kan? Iya, tapi masih belum lengkap sih. Belum lengkap. Tapi enggak ini aja ke IG-nya. Ke IG-nya boleh ya? IG-nya kena biasanya aku upload kegiatan. Boleh ya, setidaknya ini kurang lebih. Aduh, malu deh saya. Malu ya. Diberi untuk memberi, jadi diberi untuk memberi.org, tapi aktif di IG-nya juga ya? Iya. Di IG-nya diberi untuk memberi juga? Yep. Cerita sedikit dong, apa sih yang disampaikan di diberi untuk memberi ini? Kan ada websitenya, ada IG-nya juga. Apakah memang semangat ini udah berapa lama diberi untuk memberi ini? Kan balik dari US, aku 2016 itu bulan Juni setelah aku skripsi, aku pergi ke satu tempat di Lampung. Dari situlah berawal aku melakukan fundraising. Aku melihat ada satu taman baca yang memang mereka perlu disupport gitu ya, entah disupport dari buku ataupun dari fasilitas seperti meja kursi. Nah dari situ aku buka fundraising, aku melihat teman-teman kok banyak yang kayak menitipkan buku, menitipkan alat tulis gitu. Itu kayak aku pikir ya kita kan diberi untuk memberi gitu. Teman aku nih memberi aku kan diberi nih ya kepercayaan untuk mengelola titipan mereka dan aku memberi gitu. Tunggu. Berarti artinya filosofinya apa nih? Diberi untuk memberi. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya aku secara agama aku ya, kita tuh percaya kita tuh diberkati untuk memberkati. Itu. Jadi aku tuh pas menjalani kegiatan ini aku merasa kayak benar juga, kita tuh dititipkan, kita tuh diberikan banyak kepercayaan orang lain. Nih Han, aku titipin ya buat anak-anak di misalnya di Sumba, di Papua. Aku memproses itu, aku memberi ke mereka. Jadi aku tuh benar-benar kayak
jadi saluran yang mereka kayak bridge mereka gitu. Akhirnya lu bikin Itu jadi yayasan, bukan hanya sekedar komunitas atau dan lu trademark bahwa diberi untuk memberi jadinya. Iya, aku benar-benar kayak communicate that with the hashtag kayak diberi untuk memberi. Sampai kalau kita misalnya lagi turun di jalanan gitu ya, orang kayak apaan sih ini diberi untuk memberi? Mereka kayak pakai hashtag, terus mereka kan bisa langsung find out what we do kan. Itu salah satu communication strategi yang aku belajar juga kan. Yes, of course. Itu ya aku bisa implement juga di yayasan Dom ini. Knowledge tentang social media, marketing segala macam. Ya udah, jadi sama ini aku selalu nge-brandingnya pakai hashtag biar orang pun memudahkan mereka untuk cari tahu. Menarik banget sih diberi untuk memberi itu yang eye-catchy yang sekarang ini juga orang melihat bahwa ya kalau saya sih melihat ini sebagai social movement ya. Iya. Bahwa tidak hanya sekedar gue punya gerakan gitu kan, lu ikut atau enggak, tetapi yuk kita bareng-bareng. Betul. Gitu loh. Yeah. Dengan hashtag diberi untuk memberi, ya udah, hayu gitu kan. Collective action ya. Betul, itu yang kalau saya lihat sih diberi untuk memberi itu sendiri, bukannya sekedar lu sebagai yayasan yang coba mengumpulkan dan memaksa orang dalam tanda kutip, yuk nyumbang, nanti kita bantu. Tapi justru campaign lu juga adalah bagaimana caranya supaya semua orang social movement ini bisa ikutan gitu. Betul banget, dan emang salah satu key message yang selalu aku ngomongin ke teman-teman di volunteer maupun di kepengurusan, ini nih harus collective action. Aku nggak bisa jalan sendiri guys gitu kan. Yes. Kalian harus involve, kalian harus turun tangan. Bayangin kalau kita melakukan ini bareng-bareng, impactnya bakal gede banget. Daripada aku single fighter, aku melakukannya sendiri, beda dong impactnya sama kita rame-rame, kita collectively doing something gitu. Iya. Nah ini IG-nya ya, benar ya? Yep. Diberi untuk memberi ya. Cerita dong apa aja yang udah dilakuin, coba turun ke bawah. Banyak banget sih diberi untuk memberi, udah ngelakuin dari 2016 yang awalnya cuman one day project kan. Kita mulai dari kita bikin nasi kotak, kita bagi-bagi di jalan gitu ya. Sampai di tahun ketiga kita sudah mulai ganti strategi. Kita nggak bisa nih istilahnya tuh kasih makan doang, tapi kita harus kasih pancingan. So that's why we're thinking about long-term program, long-term impact yang kita mau bikin gitu loh. Yang awalnya cuman kasih nasi kotak, bikinin renovasi sekolah, kasih meja kursi. Sekarang kita lagi mendesain program yang gimana kita bisa support human resources dalam kurung anak-anak ini ya, anak-anak muda di daerah untuk mereka bisa juga accelerate gitu di bidang-bidang pembinaan yang sifatnya sustain gitu ya. Iya, yang sifatnya memang long term impact-nya. Aku kalau kasih meja kursi nih ke sekolahan, ya udah itu maksimum meja kursi bisa dipakai berapa lama sih? 3 tahun, 4 tahun, ya kan? Walaupun itu bisa dipakai oleh 3 generasi sekolah itu, tapi that's it gitu kan. Tapi kita lagi mengarah ke gimana kita bisa mengembangkan si human resources, si anak-anak muda, si pelajar ini. Jadi kita bikin ini sharing session tentang apa sih itu goal, apa itu storytelling. Itu tuh yang kita mau empower mereka dengan soft skill gitu. Dari beberapa, ada yang cerita menarik ya? Langsung dilakuin. Yang mungkin ini apa, nggak harus besar, tetapi memang ini tuh bener-bener ini loh yang mau diharapkan dari diberi untuk memberi, impactnya tuh kayak gini gitu loh. Ada ya, aku kan emang kebetulan aku punya hobi tuh selalu traveling gitu ya. Travelingnya agak unik sih, pergi ke, kata temanku, orang malahan jalan-jalan ke Eropa, lu perginya ke mana, ke Papua, ke NTT lah gitu. Karena aku suka melihat, bukan suka ya, tapi aku suka mengamati what's happening there. Dan kenapa? Dan why. Nah, itu yang aku selalu pikirin, why and how can I help them. Terus aku kayak traveling lah ke misalnya ke Indonesia Timur, dan di situ aku banyak nemuin kayak bukan hanya education gap, bukan hanya ekonomi, tapi juga social aspeknya mereka segala macam. Mungkin kalau mau cerita yang paling berkesan ya, ada satu sih. Di situ aku lagi visit satu PAUD. PAUD ini memang baru mulai di tahun pertama, ini tahun kedua. Mereka belum punya meja kursi. Makanya aku datang ke sana survei. Aku biasanya survei tuh sekalian ketemu sama gurunya, anak-anaknya segala macam. Dan aku bawa kayak buku tulis, teman biasa diberi untuk memberi, teman aku titipin lah, dia punya mainan segala macam, aku beri gitu kan. Terus kan aku selalu kayak berkomunikasi, aku tuh selalu tanya kalau sama anak-anak, namanya siapa, misalnya namanya Budi gitu, cita-citanya apa. Nah aku tuh selalu mau, bukan ngetes sih, pengen tahu cita-cita anak di daerah tuh apa sih gitu kan. Sampai ada satu anak yang dia bilang,
cita-citanya aku mau jadi pembantu. Hah? Itu Serius? aku antara mau ketawa, antara menangis atau terkejut kayak Pembantu rumah tangga gitu? pembantu rumah Oh, ya? gurunya aja juga shock denger itu pembantu rumah tangga. Terus kita kan Wow. nggak boleh ketawa, maksudnya Iya nggak enak lah, lah ya. iya. Terdiam, hening, kayak mau jadi pembantu gitu. Aku bilang kayak nggak apa-apa gitu, maksudnya jangan sampai dia bikin down ya dengan dia bilang kayak jadi pembantu. Benar. Terus si gurunya bilang karena mamanya itu pembantu, dia mamanya tuh single mom dan dia melihat apa yang ada di sekitarnya dia. Pekerjaan-pekerjaannya cuman apa sih? Dan menjadi inspirasi buat dia. Dan dia melihat oh itu job opportunity yang ada di sekitar dia. Aku tuh langsung kayak man, ini benar-benar yang kayak apa ya? How can I help them gitu ya? Makanya kita selalu punya misi tuh kita share, inspire, and empower gitu kan. Kita nggak cuma berbagi mainan sama mereka, kita nggak cuma datang ke sana inspire mereka, tapi kita mau empower mereka kan. Kita empower dengan yaitu bikin sharing session tentang goal setting, tentang storytelling. Nanti next kita mau bikin sharing session untuk anak-anak di NTT itu tentang leadership, lebih ke self leadership ya. Jadi kita mau equip mereka dengan hal-hal seperti ini sih. Wow. Makanya itu yang kayak wow, oke, mau jadi pembantu. Aku nggak salahin dia kalau dia memang mau jadi pembantu, tapi itu yang kayak kalau dia mau jadi pembantu, apa yang aku bisa bantu? Biar dia jadi pembantu yang profesional. Benar. Nggak cuman yang kayak apa? Kan banyak ya orang NTT itu jadi TKI gitu ya. Aku kalau memang mau bantu dia harus jadi profesional apa ya, pembantu rumah tangga mungkin ya atau apa gitu. Jadi memang cita-cita mereka itu kadang aku dengar ada yang mau jadi guru atau apa, menarik gitu ya kalau ke daerah. Tapi menarik ya tadi ya. Itu apa namanya? Aku langsung kayak wow, Wow, artinya gini. Jangan salahkan dia kenapa dia akhirnya punya mimpi yang hanya di situ-situ aja gitu. Karena ya kalau tidak ada orang lain yang membuka dan memberikan ruang itu dan memberikan satu wawasan yang luas ya pasti akan terkung di situ aja. Betul. Makanya mungkin diberi untuk memberi punya satu semangat lagi dong. Ternyata bagaimana membuka wawasan yang tidak hanya sekedar lapar jadi kenyang. Betul. Yang tidak hanya sekedar tadi nggak punya rumah jadi punya rumah. Betul. Tapi ternyata membuka wawasan itu menjadi salah satu PR tersendiri mungkin ya. Iya, itu jadi challenge juga ya, karena kita harus komunikasi dengan mereka untuk mereka juga men-challenge pikiran mereka ya. Pembantu, salah nggak sih profesi itu? Nggak salah. Nggak salah. Iya. Mau jadi pembantu yang seperti apa gitu ya. Kalian kan harus punya soft skill juga kalau memang kalian mau jadi pembantu istilahnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi filosofinya diberi untuk memberi ada share, inspire, and empower. So kita datang ke sana memang kita share the knowledge ya kan, kita share skill gitu. Tapi kita juga mau inspire mereka to be a better person lah. Terus kita juga mau empower mereka biar apapun profesinya kalian nanti in the future, kalian tuh bisa diberdayakan dan memberdayakan orang lain. So kita melihat ke depannya, aku empower kamu harus bisa empower orang lain. So that's what we gonna do gitu loh in the future. Makanya kita lagi bina satu sekolah di Tua Pakas NTT. Aku bilang kita transfer knowledge ke kalian, kita bantu kalian. Tujuannya buat kalian nanti punya tanggung jawab ke adik-adik kalian juga. Itu bisa bikin satu continuous movement ya kan. Diberi untuk memberi itu nggak cuma satu kali one shot donation. Benar. Tapi ada berkesinambungan, lebih sustainable. Dan itu ya memang harus ke sana sih. Dan impact driven. Betul. Gitu. Ya kan kalau kita lihat sekarang Indonesia kan butuh anak-anak muda kayak Hana ini gitu ya. Ternyata banyak juga yang bergerak di bidang sosial gitu. Justru itu kan. Sekarang gini deh. Anak muda, berapa banyak anak muda di Indonesia? Iya sih, berapa ya? Ya, apakah itu udah cukup untuk bisa membangun bangsa ini? Kan kita juga nggak bisa tinggal diam juga kan. Bangsa ini maju juga karena anak muda. Satu, bangsa ini maju juga bagaimana anak mudanya juga peduli terhadap bangsa ini gitu loh. Nah itu kan yang mungkin Hana ini harus dihana-hanakan gitu loh. Ya, artinya harus gitu ya? Di copy paste sehingga ya kita bicara tentang anak muda pasti juga ada satu hal tadi. Ya ada duitnya nggak gitu kan? Iya. Terus untungnya gue apa? Waktu gue kan sudah terbuang. Betul. Lalu tenaga gue, kenapa gue harus repot di situ? It means gue punya pengalaman internasional, bahasa Inggris gue maju. Kenapa gue kerja di luar negeri? Ngapain gue repot-repot?
Iya nggak, bener nggak? Bener. Itu yang mungkin kalau melihat dari sisi yang ada, itu menjadi challenging buat kita sebagai anak muda juga itu. Bagaimana supaya kita, ayo gitu mengajak mereka. Apakah diberi untuk memberi ini juga punya semangat bagaimana mempengaruhi anak muda. Ayo kita semangat untuk bisa. Ada challenging nggak sih di situ? Atau lu pengalamannya gimana selama ini? Itu jadi opportunity. Ngajak mereka. Karena aku bilang di Doom itu kita nggak cuma terima donation in the cash ya. Maksudnya kalian kasih duit that's it gitu. Tapi kita juga mau kalian empower kita dengan your expertise. So let's say kamu itu expert di bidang apa ya? Literasi keuangan. Ya udah kamu bantu kita. Nanti kita coba bikinin satu project atau satu kegiatan di mana kamu bisa bantu mengempower ibu-ibu tentang literasi keuangan misalnya. Jadi sekarang tuh aku lagi mau mencoba push ke arah sana. Jadi orang itu datang ke sana nggak cuma donasi bentuknya barang, tapi apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka memang punya kelebihannya, punya skill setnya di sana. Justru tanya dulu nih. Iya, lu maunya apa lu, gitu kan? Lu punya apa? Lu bisa apa? Lu bisa apa? Lu punya passion juga untuk bisa membantu orang lain? Enggak gitu kan? Kalau itu enggak ada, ya itu harus punya benang merahnya, value kita harus sama kan? Kita harus kayak selalu mentitik beratkan di share, inspire, and empower gitu. Kalau kita sama value-nya dan vision-nya kita, ya udah, yuk kita sama-sama barengan ngerjain project-project ini. Jadi aku dari awalnya Doom komunitas yang cuman kegiatannya one day project, kita renovasi sekolah, which is good. Aku nggak bilang itu nggak bagus gitu ya. Tapi kita mau lihat we're aiming to long term goal, kayak kita mau lihat sustainable impact-nya gitu, nggak cuman 2-3 tahun, tapi kita pengen banget melihat anak-anak yang kita bina itu bisa bring back apa ke community-nya mereka, membawa entah apalah manfaat, entah itu mereka jadi guru lagi kah, atau bahkan mereka menjadi orang-orang yang memang istilahnya tuh agen perubahan di komunitasnya mereka. Benar-benar. Gitu. Tadi kan ada kata empowering ya, empower ya. Empowernya hanya sebatas diberi untuk memberi ini mengempower. Apakah empowernya juga punya goals untuk yang di empower ini mengempower orang lain ya? Karena kita melihat nanti kita di satu tempat itu nggak bisa selamanya. So that's why kita mau empower mereka, biar mereka yang nanti akan mengempower local community, mereka yang mengempower, misalnya kalau dari satu sekolah mereka yang mengempower juniornya mereka. Jadi memang kita susah-susah di awal ya, tapi memang nanti end goal-nya adalah empowerment itu berjalan tanpa kita, tanpa support, maksudnya dari kita ya. Emang susah sih dari awal-awal kita bina sekolah, mereka sangat bergantung sama kita. Tapi ya kita harus jalanin gitu loh. It's a part of capacity development kalau kita bilang ya termnya. Dan balik lagi ke sekolahnya, dia harus komit juga. Jadi beneficiaries-nya sebagai penerima bantuan mereka harus komit dengan apa yang mereka mau melihat perubahan itu. Oke. Nah, di sisi lain juga nggak tahu apakah mungkin dari Hana sendiri juga melihat bahwa apakah sekarang ini banyak anak muda Indonesia juga sudah mengarah ke sana, nggak bicara tentang transaksional juga, bicara tentang nggak hanya bisa diukur dari money aja. Justru sekarang ini malah mungkin dengan situasi pandemi ini orang mungkin bisa lebih sadar ternyata hidup ini harus berkolaborasi gitu ya. Bahwa ya satu sama lain bisa saling memberikan nilai manfaat gitu ya. Bagaimana melihat fenomena yang sekarang ini terjadi? Atau yang Hana lihat? Ya karena lagi pandemic kan otomatis kita jadi lebih socially aware ya dengan apa yang terjadi. Jadi kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi kayak kita otomatis kayak mikir, oh di luar sana juga masih banyak yang struggling segala macam. One of the example adalah aku kan berusaha untuk mengalokate waktu aku untuk doing something yang volunteering gitu ya. Kadang kalau ada universitas ngundang aku untuk ngomongin materi-materi yang memang aku punya expertise dan skill di sana, aku dengan senang hati jadi volunteer. Jadi kayak aku bantu mereka untuk belajar satu hal lah ya. Jadi dari sana aku, for example, aku bantu Uncen untuk komunikasi dan social medianya mereka gitu. Dan aku kan share itu di social media. Tujuannya buat apa? I want to inspire others people untuk kayak yuk kalian juga sama-sama yuk sama gue gitu ya. Gue punya expertise ini, gue mau kalian juga bisa bantu menyalurkan expertise-nya kalian gitu.
ke siapa aja, nggak harus ke Uncen, nggak harus melalui Doom. Kalian bisa melakukan itu di mana aja dengan siapa aja gitu. Doom udah berapa lama ya? 4 tahun? 2016 Julai 2016 tuh berarti sekarang 4,5 tahun. Ya, kita sudah mau menuju 5 tahun. Aku juga baru sadar loh. Oh iya benar. Ya, we are still Tapi kalau kerja lah. dengan passion begitu, nggak ngelihat udah berapa lama selama kita daily life kita bermanfaat buat orang lain, justru nggak terasa lamanya, bahkan mungkin nggak berasa capeknya kali ya. Capeknya mungkin lebih ke apa ya? Bukan capek tapi kayak aduh gemes gitu ya. Karena kan gini, kita kan deal with volunteers. Ini frankly speaking kita deal dengan volunteers. It's a unpaid volunteerism. Terus mereka kan pasti kayak mikir ya udah ini volunteer, nggak ada full commitment. Kadang kan mereka juga delivernya itu quality-nya di level ya ini untung aja gue mau bantuin kalau benar banget. Kadang aku gemes sendiri, aduh kalau gitu mah aku hire full timer aja untuk ngerjain gitu kan. Nah itu juga salah satu challenge-nya sih, bagaimana kayak bisa manage the people walaupun ini sifatnya volunteering ya gitu, tapi mereka bisa deliver a good quality of work. Mereka bisa bekerja dengan passion. Gak semua orang bisa kayak gitu. Mau sampai kapan, Hana? Mau sampai kapan my endgame gitu ya? Orang kayak selalu nanya sih kayak endgame-nya aku apa buat Doom gitu ya. Itu bakal lama sih. Even like aku kan juga pengen gitu ya. Aku pribadi pengen banget sekolah S2, pengen banget kerja di luar gitu. Tapi like Doom itu kayak my baby yang kayak aku mesti taking care. Yes. Dia baru 5 tahun, masih baby. Maybe nanti kalau dia udah umur 10 tahun, 15 tahun aku bisa tinggalin, aku bisa sekolah atau aku bisa kerja di luar negeri. Cuman untuk sekarang aku masih kayak udah kita fokus bangun Doom. Ada juga sih perasaan kayaknya aku mau freeze Doom dulu deh. Aku mau fokus ke diri aku. Tapi somehow Tuhan tuh kayak bilang enggak. Dan ada apa namanya? Ada dilema lah. Kali dilema di mana? Aduh kan Tuhan aku lagi banyak kerjaan nih, lagi sibuk banget. I wanna do this, I wanna do that gitu loh. Aku mau freeze Doom gitu ya. Karena kan memang aku punya waktu cuma 24 jam sama kayak orang lain gitu kan. Aku benar-benar berasa kayak mentally and physically exhausted gitu kan, capek gitu. Tapi Tuhan tuh kayak kasih lihat Doom itu kamu off aja. Doom tuh melakukan banyak hal. Gimana kalau kamu full time? Gimana kalau kamu put more time gitu loh? Impact yang kamu bisa kasih tuh gede banget. Makanya kadang secapek-capeknya aku tuh tetap aku kayak ngerjain buat Doom. Buat Hana sendiri, apa sih yang didapat dari Doom, apa yang sudah dilakukan gitu ya? Dan dengan Doom ini ya? Pastinya nih rasa bersyukur ya, sama empathy. Karena bersyukur dan empathy ini nggak cuma di Doom sih, bisa kita aplikasikan di dunia kerja. Apalagi namanya empathy gitu kan. Kita melihat orang lain tuh bukan hanya cuman kasihan, tapi kita mikir, apa ya yang kira-kira aku bisa bantu. Ya kan? Kalau di dunia kerja sama, aku pakai sense of empathy aku di pekerjaan aku. Aku deal dengan partners kayak gitu. Jadi apa yang aku dapetin di Doom sebenarnya aku praktekkan di dunia kerja, dan itu it works. Dan itu nilai-nilai dari seorang Hana, nilai-nilai hidup dari nilai-nilai hidup ya, one of them ya. Dan itulah kenapa berat sekali untuk memfreeze-kan. Iya, nggak tega. Iya. Benar-benar kayak nggak tega sih. Iya, itu udah ibaratnya gini ya, antara jiwa dan apa yang dilakukan udah menyatu mungkin. Iya, udah kayak blended together gitu kan. Itu kalau hanya sekedar bahwa, hey gue cuma mau ini aja apa namanya, oke sekarang lagi trennya anak muda bikin social movement bla 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 bla, biar kayak pansos gitu. Bener kayak, banget nggak sempet sih. Nah itu kan ada juga yang oke, setelah digali ternyata hanya sekedar sisi tren aja kan. Justru nilai-nilai dari apa yang sebenarnya dia lakukan, apa yang dia punya ternyata nggak inline gitu dengan apa yang dia kerjakan sendiri sih gitu. Iya ya kalau lagi dilema mau nge-freeze gak ya, ada satu momen sih aku ingat banget, Desember itu aku mau freeze untuk tahun ini. Saya harusnya tahun ini aku nge-freeze Doom karena aku tahun ini mau apply beasiswa dan lain-lain gitu ya. Tapi by Desember aku dihubungin dari salah satu organisasi, mereka itu mau donate 36.000 masker. Wow. Aku kayak, berapa? Tunggu, 36.000, aku bayangin ya kalau itu di dus, itu berapa banyak gitu kan. Aku tuh langsung kayak dikasih Tuhan tuh reminder, kamu itu tuh saluran berkat. Selalu ada momentum ya? Ada momentum, kayak Tuhan tuh kayak, kayak drop, Hana, jebret momentum. Kita nggak tahu momentum dari mana kan? Iya, dan itu tuh gak aku expect juga, 36.000 masker, dia minta kita salurin gitu ya. Aku pikir, itu benar-benar kayak filosofi diberi untuk memberi gitu ya. Orang itu benar-benar
minta tolong sama kita untuk bantu kita distribusi. Dan memang Doom itu punya kemampuan adalah distribusi channelnya kita gitu ya. Kalau bisnis gitu kan ya, kita punya kemampuan distributionnya tuh lumayan gitu. Makanya aku pun kenapa sering traveling, aku tuh membangun jaringan di daerah-daerah gitu. Hana percaya bahwa ketika kita berbuat kebaikan dan kita pasti juga akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kebaikan itu bukan orang, bukan kita dapat dari orang yang kita beri kebaikan. Pernah terjadi seperti itu? Contoh tadi yang barusan Hana bilang bahwa Hana kan bantu orang yang yang sekarang ini dibantu. Mau drop nih, udah capek mungkin. Tiba-tiba ada orang lain yang memberikan bantuan. It means kebaikan. Dan kebaikan itu juga akhirnya memberikan semangat kepada Hana bahwa kebaikan itu lahir bukan karena kita diberikan kebaikan oleh orang atau balas budi dari orang yang kita berikan, tapi juga dari orang lain. Ada sih, maksudnya sering banget terjadi gitu ya. Kayaknya aku bayar karma kalau istilahnya gitu ya. I pay a good karma kata teman aku. Tapi aku bilang bener-bener kalau aku mau melihat timeline aku dan pekerjaan di Doom ini, semua itu unexpected. Semua itu tuh kayaknya aku nggak punya misi sampai Doom 20, 50 nggak ada. Itu aku bener-bener jalanin apa yang memang dipercayakan ke aku. Dan aku ngeliat gila, aku yang allocate cuman 2 jam per minggu aja hasilnya segini. Gimana kalau aku put my full time gitu. Dan kalau dilihat perjalanan Doom itu semuanya unexpected. Aku ketemu orang A, aku nggak expect aku bakal jadi partner sama dia. Kayak contohnya gini, di Doom ya, komunitas itu aku mulai gandeng teman-teman kampus. Ya kan, pas aku mau dari komunitas menjadi yayasan, aku kan harus punya board, harus punya kepengurusan. Aku pikirin tuh siapa yang mau jadi board aku ya, karena kan orang harusnya sama visi, misi, terus orang itu harus aku kenal, kayak gitu ya. Dan tahu siapa yang jadi board aku? 3 dosen aku. Ini ya 3 dosen aku bener-bener jadi board aku. Karena mereka pas aku kuliah, mereka supportive. Supportive dalam arti, mereka tahu aku lagi ngerjain komunitas Doom. Dia kayak kasih kita banyak insight. Dia ngajakin aku ke exhibition. Kamu lihat deh, ini ada program kayak gini. Mungkin Hana bisa belajar. Mereka tuh sangat supportive. That's why kayak menurut aku, aku cerita melamar mereka menjadi pengurus aku. Aku tulis formal letter, agak lucu juga ya. Aku muridnya mereka gitu ya. Aku kayak bikin formal letter yang mengajukan ke apakah mereka bersedia atas gitu. Ketersediaannya menjadi board kami kayak gitu. Iya. Tapi memang sih Han, memang segala sesuatu tuh pasti kalau punya niat baik pasti ada orang yang juga ada jalannya, terus orang-orang baik muncul aja gitu loh, yang mungkin kita nggak terpikir sebelumnya gitu, yang kita melihat ini mungkin nggak ya gitu ya. Tapi memang selama kita berbuat baik ya pasti ada aja. Dan satu hal lagi mungkin kekuatan dari komunitas kita kali ya, di sekeliling kita ya kan. Dan itu yang yang bisa membesarkan Doom kita atau bahkan Doom sendiri gitu ya. Bahwa nggak usah jauh-jauh ya, di lingkungan kita pun juga mungkin banyak teman kita nggak sadar apakah dia mau atau tidak. Tapi apa yang dilakukan sama Hana sih, saya pikir ini berani juga ya ngajak dosen untuk jadi pengurus. Dan mungkin juga Hana mungkin berpikir mau nggak ya dia. Iya, kan mereka sibuk. Iya, mereka juga punya tanggung jawab keluarga, ya kan. Tapi aku bilang sama mereka sih, kalau jadi pengurus kan bukan berarti jadi full timer gitu kan. Kalian juga bisa berkontribusi gitu ya. Aku nggak bilang kontribusi itu harus dalam bentuknya barang, cash atau apa. Apa yang kalian bisa kontribusi, misalnya network, knowledge kalian gitu ya. Itu kan bisa dikontribusikan ke Doom gitu. Dan aku tuh percaya, aku tuh mulai dari orang-orang di sekitar aku dulu deh. Daripada aku propose orang yang super hebat, orang yang udah punya nama gitu. Aku nggak kenal dia, ya kan. Aku mendingan approach orang-orang yang ada di sekitar aku yang memang udah supportive since day one gitu. Nah makanya 3 dari pengurus Doom itu dosen. Terus pengurus di Doom tuh ada juga teman kuliah. Jadi benar-benar yang aku tahu orangnya, aku pun percaya, dan kita memang punya a same direction. Kita mau kemana? Wow, Han punya mimpi besar apa nih terakhir? Mimpi besar ya. Buat apa nih? Buat Doom kan ya? Yes, ya, it's your life lah. Kalau buat Doom aku tuh pengen banget kita ada di setiap
provinsi, Mhm. provinsi dulu, nggak setiap kota, Mhm. setiap provinsi di Indonesia. Mhm. Karena kita pengen banget kita punya jaringan itu bisa jadi perpanjangan tangan kita. So let's say kalau misalnya amit-amit ada bencana alam di mana Kalimantan, Bisa cepet ya. kita bisa langsung cepet gitu Ya. loh. Kalau sekarang kan kita masih yang kayak ada kejadian di Sulawesi Barat gempa, kita yang kayak nunggu siapa nih yang akan reach out ke kita untuk kita kasih bantuan. Betul. In the future aku pengen banget kita establish in all provinces, kayak ada di berapa nih sekarang 34 provinsi ya, 34 provinsi, dan kita bisa empower the local people. Yang empower bukan aku loh, local people empower local people gitu. Wow, amin. Amin Hana, itu. amin. Amin itu. Ya, mudah-mudahan podcast ini juga bisa memperpanjang Yes. mimpi-mimpinya Hana dan Iya. Dooms ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengempower Yep. Indonesia. Ya, at the end ya kita bukan hanya empower people, tapi kita juga empower the nation. Yes, Ya, of course. Indonesia. Thank you Hana for coming. Thank Sampai you ketemu juga. lagi. Thank you for having me. Seru banget, terus terang nggak nyesel datang Hana ke sini. Hopefully kita mungkin bisa bikin part 2 ya. Wah, boleh, Ngobrol, boleh. kita cerita Dooms yang lainnya. Boleh. Thank you banget. Thank you. Thank you. Okay, let's close this. Thank you.